Sejak dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada bulan Januari lalu, sampai kini perseteruan antara Ferry Irawan dengan Vena Melinda belum juga reda. Sebaliknya, perseteruan keduanya kian bertambah panas. Dan baru-baru ini Ferry dengan tegas akhirnya telah menutup pintu perdamaian dengan pihak Vena. Ferry yang saat ini sedang mendekam di dalam tahanan, nyata-nyatanya masih terus membantah dan melakukan perlawanan atas tuduhan yang dilayangkan Vena terhadapnya. Ferry bahkan mengaku siap membuka fakta yang sebenarnya di persidangannya nanti. Dan terkait hal tersebut, baru-baru ini Ferry baru saja mengirimkan surat pada kuasa hukumnya terkait fakta yang akan ia ungkapkan dalam persidangannya nanti. Lantas, seperti apa isi surat Ferry tersebut? Pak Ferry sekarang keadaannya jauh lebih baik, keadaan kesehatan, keadaan psikologisnya. Pak Ferry saat ini jauh lebih baik, jauh lebih tenang, dan sudah memikirkan semuanya secara matang. Makanya Pak Ferry sudah mengajukan gugatan terlebih dahulu. Itu adalah akibat di mana Pak Ferry sekarang jauh lebih siap. Udah konfirmasi, udah confirm bahwa Pak Ferry akan melawan, bahwa Pak Ferry akan membuka seluruh faktanya di persidangan. Bahwa Pak Ferry saat ini jauh lebih siap, dan Pak Ferry mengatakan sudah tidak perlu lagi ada upaya-upaya perdamaian itu. Walaupun yang menutup pintu perdamaian adalah dari pihak dari kuasa hukum dari Ibu P, begitu. Makanya kami sekarang sudah tahu nih, apa langkah-langkah berikutnya. Begitu loh. Nah, karena Pak Ferry sekarang sudah menyatakan, sudahlah, karena memang sudah tidak ada perdamaian, lalu kemudian Pak Ferry juga selalu saja masih disudutkan, begitu loh. Ya Pak Ferry sekarang mengatakan, oke, kalau begitu, Pak Ferry akan melawan, secara hukum pasti akan melawan. Pertama, Pak Ferry menuliskan surat kepada kami dan menekankan bahwa Pak Ferry siap mengikuti proses hukum. Tidak ada lagi upaya perdamaian. Yang kedua, Pak Ferry menyampaikan bahwa Pak Ferry sejak awal tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry dalam suratnya. Dan kemudian Pak Ferry menyampaikan akan membuka seluruh fakta, alat bukti di depan persidangan nanti. Karena saat ini Pak Ferry kan dalam keadaan ditahan. Nah, karena Pak Ferry ditahan tidak bisa menyampaikan sendiri, tetapi nanti seluruh fakta itu akan dibuka. Lalu yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kami tim penasihat hukum tidak pernah mengakui, baik langsung ataupun tidak langsung, bahwa Pak Ferry melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mohon dikoreksi begitu loh. Kalau ada pemberitaan atau video yang saya terima yang disampaikan oleh Ibu V yang mengatakan bahwa secara tidak langsung kami tim penasihat hukum sudah mengakui, itu tidak benar. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Pak Ferry melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Baik langsung ataupun tidak langsung, kami tidak pernah mengakui itu. Tapi kami akan sampaikan begini, kami akan menguji fakta-fakta yang ada, baik dari faktanya Pak Ferry ataupun dari faktanya Bu V, itu akan diuji nanti di persidangan, begitu loh. Nah, kita tunggu nanti putusan pengadilan seperti apa. Seperti apa. Kami yakin sekali bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Pak Ferry tidak seperti apa yang diberitakan, begitu loh. Buka ya buat ibu-ibu atau perempuan Indonesia yang mengalami kayak kita, KDRT fisik, psikis, atau mungkin apapun lah namanya. Karena KDRT itu kan macam-macam ya jenisnya. Yang pertama kita lakukan adalah speak up. Kalau saya sebagai korban KDRT fisik, ada visum, ada barang bukti, memang proses hukum sedang berjalan. Apalagi insya Allah, kalau Allah mengizinkan ya mungkin P21 dalam minggu ini, alhamdulillah, artinya kan ini maju terus ke depan. Itu yang saya bilang tadi bahwa saya butuh support moral. Bahwa di sini Komnas Perempuan mengapresiasi saya berani speak up. Itu sebagai satu indikator juga. Nah kalau kita nggak berani speak up dengan segala konsekuensi seperti yang saya bilang. Karena urutannya biasanya korban KDRT pasti mengalami yang namanya playing victim. Mas Ferry, Anda dituduh melakukan KDRT yang katanya menyebabkan hidungnya itu keluar darah, hidungnya korban. Dengan cara bagaimana Anda melakukan KDRT? Nah itu akan ditanya nanti sama majelis hakim. Saya minta Mas Ferry harus ngomong sejujurnya. Ya, kalau Mas Ferry nempeleng, ngomong nempeleng. Kalau nonjok, ngomong nonjok. Tapi kalau tidak, dia sampaikan juga. Enggak lah, ngapain buang waktu. Saya udah bilang sama PN, udahlah, orang sudah masuk penjara, ya tentulah mengeluarkan berbagai apa itu, biarin aja lah.
Pihak Ferry Irawan kini sedang menyusun langkah untuk melawan Vena Melinda secara hukum. Terbaru, Ferry mengancam akan mempidanakan istrinya itu jika tuntutannya tidak dipenuhi. Keinginan Ferry melaporkan Vena ke pihak kepolisian disampaikan langsung oleh kuasa hukum keluarganya, Sunan Kalijaga, yang mengaku mendapat kuasa untuk melaporkan Vena secara pidana. Serangan balik Ferry kepada Vena tentu saja mengejutkan banyak orang. Kini banyak yang menanti apa yang sebenarnya Ferry minta pada Vena melalui suratnya, hingga ia memberikan ancaman akan melaporkan ke pihak kepolisian. Kalau memang ditemukan unsur pidananya, ya kenapa enggak? Pak Ferry kan juga punya hak untuk mengajukan laporan kepolisian, begitu loh. Tetapi Pak Ferry saat ini masih fokus di dalam proses penegakan hukum. Di samping itu juga gugatan yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dari minggu lalu, Mas Ferry Irawan ya ada menulis surat kepada saya, memberikan kuasa untuk melakukan upaya-upaya termasuk upaya hukum keras dalam hal ini melaporkan Vena apabila apa yang diminta oleh Ferry tidak diberikan oleh Vena, dan ketika itu tidak diberikan oleh Vena, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum, yaitu melaporkan Vena dengan dugaan tindak pidana tentunya. Kami sedang sedang pelajari list-listnya, yang dimana kalau memang itu tidak diberikan ya oleh Vena, maka adanya dugaan pelanggaran pidana itu jelas, dan kami tidak segan untuk melaporkan. Salah satunya itu nanti akan menjadi pokok permasalahan tersendiri lah itu nanti. Dan memang itu sudah disampaikan juga kepada kami tim penasihat hukum yang berada di Surabaya. Tetapi sekali lagi itu sudah, karena itu prosesnya di Jakarta, ada kuasa hukum yang mungkin mengurus di Jakarta, begitu loh. Ya, saya berharap sebelum tanggal 23 itu apa yang diminta oleh Mas Ferry tentunya dapat dipenuhi oleh Vena. Tapi kalau tidak, ya saya juga harus berkoordinasi dengan Mas Ferry apakah nanti saya sampaikan langsung di Pengadilan Agama ya melalui kuasa hukumnya atau bagaimana. Ini lebih keras lagi pidananya kalau memang nanti Vena tidak memberikan. Jadi bukan masalah pencemaran nama baik, tapi lebih kepada adanya dugaan pelanggaran yang dengan ancamannya cukup keras, di atas 4 ya di bawah 5 tahun, Tapi ini ya sebenarnya kalau sampai jalur pidana kan tidak diinginkan. Tapi kalau memang itu hak daripada Ferry sudah sampaikan, bro, tolong ini hak saya katanya. Tapi yang pasti, dan saya dapat pastikan, kalau memang Vena tidak memberikan apa yang diminta oleh Ferry ini, dugaan keras tindak pidananya bisa saja terpenuhi.